Salam damai sejahtera buat kita semua. Tahun ini kita dikejutkan ada orang-orang yang memprediksi akan terjadinya rapture. Tapi 2 kali prediksi itu gagal, yaitu tanggal 23 sampai 24 September 2025 kemarin, dan juga tanggal 7 sampai 8 Oktober 2025. Ternyata juga gagal. Rapture tidak terjadi. Masih saja ada orang-orang Kristen yang masih percaya kepada omongan dari nabi-nabi palsu dan pengajar-pengajar yang menyesatkan bahwa rapture bisa diprediksi kapan terjadinya. Dan lucunya lagi, sampai ada yang membuka jasa penitipan ayam. Coba bayangkan. Jadi mereka yang sudah siap pergi dengan rapture, yang masih memiliki peliharaan termasuk ayam, bisa menitipkan ayamnya ke jasa penitipan ayam. Viralnya tentang rapture ini sampai ke seluruh dunia, dan banyak diperkuat oleh bukan hanya satu orang, tapi banyak orang yang mendapat penglihatan lah, berjumpa dengan Tuhan Yesus lah. Ada yang mati kecelakaan berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberitahukan kepada dia kapan akan terjadinya rapture. Dan salah satunya adalah pendeta dari Afrika yang telah memprediksi 2 kali, yaitu tanggal 23 sampai 24 September 2025. Ternyata tidak terjadi, dan diralat lagi, katanya tanggal 7 sampai 8 Oktober 2025 akan terjadi rapture-nya. Ternyata tidak terjadi juga. Ini adalah pendeta dari Afrika yang mengatakan bahwa Tuhan mengungkapkan rencananya. Katanya Tuhan telah membawanya untuk melihat masa depan. Setelah melihat masa depan, Tuhan itu membawa dia kembali. Dan sampai di surga itu dia di ruang tata, aku melihat Yesus, katanya, duduk di singgasananya, dan aku bisa mendengarnya dengan sangat keras dan jelas. Aku akan datang, ini perkataan Tuhan Yesusnya kan. Hari ini, ditanyakan, rapture akan tiba. Yang akan didengar orang-orang adalah Tuhan mengungkapkan rencananya. Tak peduli kau siap atau tidak, katanya, untuk umatnya. Aku akan datang segera. Ini perkataan Tuhan Yesusnya kan. Dia dengar, dan orang-orang mulai mendengarkan. Tolong perhatikan apa yang akan kukatakan. Oh, dia tegasin. Katanya padaku, pada tanggal 23 dan 24 September itu kan, maksudnya tahun 2025 ini, aku akan datang untuk menjemput gerejaku. Dan apa yang terjadi? Ternyata zong. Perkataannya adalah nabi palsu. Ada begitu banyak orang Kristen yang mempercayai berita ini, baik itu di dalam negeri maupun di seluruh dunia. Mereka yang beranggapan bahwa yang benar-benar mencintai Yesus, mereka lah yang bisa mendapatkan rapture itu, yang bisa diangkat, yang akan langsung terbang ke surga bareng Sang Mesias itu, yaitu Yesus Kristus. Dan ini adalah salah satu korbannya. Apa kau lihat yang terjadi? Ditanyakan. Inilah saatnya membuat keputusan. Dia ngomong begitu. Apakah kamu akan mengikuti Yesus dan naik bus pesta? Katanya. Keluar dari dunia jahanam ini. Atau apakah kamu mau tetap tinggal di sini sampai neraka sungguhan datang? Dan saya pikir ini sungguh membuatku terpukul. Kalau kami akan pulang. Dia sambil nangis itu ya. Dan saya sangat sedih. Sampai mencucurkan air mata itu, dia ngomong begitu. Bagi mereka yang tidak pergi bersama kami. Wah, seakan-akan udah pasti diangkat tuh dia. Nah, ini ada satu lagi ya korbannya ya. Katanya kalau nanti dia sudah diangkat. Nah, ini pesan-pesannya dia nih. Jadi banyak ya yang posting di media sosial memberitahukan keadaannya, dan mereka sudah siap untuk rapture. Dan apa pesan-pesannya sudah disampaikan di media sosial. Coba bayangkan. Nah, ini kata-katanya nih. Siapapun yang masih sempat nonton videonya harus segera bertobat, katanya, gitu kan. Seakan-akan rohani. Jadi semacam pesan jadwal tayang dari akhirat. Tayang setelah dia lenyap. Nah, ini perkataannya. Hai, jadi ini video terakhir saya. Ini hari Senin 22 September, katanya. Maaf, aku terdengar seperti ini. Aku menangis sepanjang pagi. Wah. Aku begitu bersemangat untuk meninggalkan tempat ini sebelum rapture pengangkatan. Kami semua dipanggil pulang dari sekolah ya.
Dipanggil kantor agar kami bisa menunggu-nunggu. Jadi banyak yang dipanggil pulang. Kami semua terlalu gugup. Bahkan untuk ke kamar kecil, untuk kamar kecil aja. Jadi kami tidak ingin berada di toilet. Jadi takut ketinggalan kali kalau di toilet nih. Saya sangat menyayangkan jika Anda gagal. Anda bisa mencoba kepada Yesus. Saya juga nanti mencoba meyakinkan Yesus agar kembali untuk Anda. Jika Anda memutuskan untuk diselamatkan. Saya juga nanti mencoba meyakinkan Yesus agar kembali untuk Anda. Ya, saya tidak tahu. Setidaknya Anda di sini masih bisa untuk melakukan berbagai dosa sesuka Anda dan Anda bernakal ria dengan sesama pendosa. Saya tidak tahulah. Mungkin Anda bisa membuat yang terbaik. Ya, selamat tinggal. Ternyata rapture tidak terjadi. Jadi ini memalukan diri sendiri dan juga mencoreng nama Tuhan. Jadi seakan-akan nasihat dia kepada orang yang tidak percaya kepada Yesus untuk percaya kepada Yesus, supaya nanti setelah pengangkatan mereka juga bisa selamat gitu. Seakan-akan nasihatnya tuh perkataannya luar biasa baik ya. Nah, ini ada satu lagi ya, diposting ke media sosial apa yang dia lakukan. Ini katanya, kawan-kawan, aku pamit pada mobilku. Dia punya mobil nih berarti. Sudah bersamaku 5 tahun, katanya mobilnya itu. Mereka membawanya tuh, dijual apa dikasih ke orang nggak tahu itu. Dia telah menjadi bayiku selama bertahun-tahun, 5 tahun, dari 5 tahun. Tapi dia harus pergi, aku tidak akan membutuhkannya. Mendekati bulan September karena aku akan pulang ke tempat Bapakku di sorga. Wah, dengan yakin ya. Dia mobil yang bagus, bukan? Ya sudah dibawa ke mobilnya. Aku menjaganya selalu bersih. Jadi menurut perkiraan saya ini mobilnya dia kasih ke orang ini. Karena kalau dia jual buat apa juga duitnya, ya kan? Mobilnya aja dia nggak mau lagi, masa duitnya dia mau? Berarti mobilnya dia kasih ke orang ini, udah diambil orang tuh dibawa naik. Ya beginilah akibatnya kalau percaya kepada pengajar-pengajar sesat, nabi-nabi palsu itu. Mereka adalah orang-orang Kristen, pendeta, yang dengan tegas memberitakan bahwa dia berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus memberitahukan akan terjadinya rapture. Apakah mereka termasuk pengikut Tuhan yang sejati? Mereka adalah nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat. Apa yang Alkitab katakan tentang mereka? Inilah firman Tuhan tentang nabi-nabi palsu itu. Kita baca di Yeremia 5 ayat 30-31. Kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang. Para nabi bernubuat palsu itu adalah mereka yang mengaku berjumpa dengan Tuhan. Itu kan yang bisa berjumpa dengan Tuhan itu kalau di perjanjian lama itu adalah jawatannya adalah nabi-nabi. Para imam mengajar dengan sewenang-wenang. Para imam ini adalah gembala-gembala kalau zaman sekarang. Adalah pengajar-pengajar, guru-guru, yang disebutnya adalah guru-guru palsu. Dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Jadi banyak umat, orang-orang percaya kepada Tuhan, orang Kristen, yang menyukai ajaran-ajaran seperti ini. Kita juga baca di Yeremia 14 ayat 14-16. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong dan tipu rekaan hatinya sendiri. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka, dan yang berkata perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Dan bangsa yang kepadanya mereka bernubuat akan tercampak mati di jalan-jalan Yerusalem, disebabkan oleh kelaparan dan perang. Dan tidak ada orang yang akan menguburkan mereka. Mereka sendiri, istri-istri mereka, anak-anak mereka yang laki-laki dan yang perempuan, demikianlah akan kutumpahkan kejahatan mereka ke atas mereka.
Jadi Tuhan sangat marah sekali dengan perkara nabi-nabi palsu ini. Kenapa bisa begitu? Karena mereka inilah yang mencoreng nama baik Tuhan, wajah Tuhan. Mereka mempermalukan Tuhan dengan perkataannya, dengan pengajarannya, yang akhirnya tidak terjadi. Orang dunia akan mencemooh. Rupanya seperti itu Tuhannya orang Kristen. Pengajaran-pengajaran yang berdusta. Ini sesuatu yang sangat memalukan di hadapan Tuhan. Kita baca di Yeremia 23 ayat 30. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan, yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan, yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka, yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan sangat marah. Disebut nabi palsu, itu adalah lawannya dari nabi Tuhan yang benar. Kalau sesuatu disebut palsu, itu adalah sesuatu yang menipu. Dan kalau menipu, tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Dan umat-umat yang mempercayainya adalah umat-umat yang tertipu, yang disesatkan. Sebab Tuhan bilang apa? Tentang rapture, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tidak seorang pun yang akan tahu akan terjadinya rapture. Itu firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan jelas, yaitu Yesus sendiri yang berkata, yang mengatakannya demikian, bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tidak seorang pun yang akan tahu kapan terjadinya hari Tuhan itu. Dan Tuhan sudah mengingatkan apa? Waktu murid-muridnya menanyakan kapan terjadinya kesudahan dunia ini dan kapan kedatanganmu. Yesus pertama kali menjawab adalah dengan perkataan, janganlah kamu disesatkan oleh siapapun. Bagi Bapak Ibu yang telah mempercayai terjadinya rapture yang kemarin itu dan yang ternyata tidak terjadi, kita memang manusia tidak lepas dari salah. Pemahaman-pemahaman kita tentang firman Tuhan kadang masih keliru, tidak mengerti apa yang Tuhan maksudkan dan Tuhan ajarkan. Dan jika kita sudah menyadari kesalahan kita dan apa yang Tuhan telah katakan dalam firman-Nya, bahwa langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu, tidak seorang pun yang akan tahu akan terjadinya hari Tuhan itu, maka untuk ke depan janganlah kita mempercayainya lagi, karena itu adalah suatu penyesatan, ajaran, pemahaman yang mencoreng wajah Tuhan, yang mempermalukan Tuhan. Mereka adalah lawan-lawannya Tuhan, bukan anak-anak Tuhan yang benar, yaitu mereka yang telah bersaksi dusta, yang telah mengatakan berjumpa dengan Tuhan, bahwa Tuhan memberitahu kepada mereka akan terjadi pengangkatan rapture di tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Mereka bukanlah orang-orang yang berdiri di pihak Tuhan. Mereka adalah seterunya Tuhan. Mereka orang yang akan dibuang di hadapan Tuhan. Mereka orang yang akan dibuang dari hadapan Tuhan. Mereka adalah orang yang akan binasa, karena mereka adalah nabi-nabi palsu. Jika mereka tidak bertobat, pengajar-pengajar sesat, guru-guru palsu, semuanya itu adalah kekejian bagi Tuhan. Mereka adalah musuh-musuh Tuhan yang mengatasnamakan Tuhan, tetapi sebenarnya mereka berdusta. Tidak ada kebenaran yang disampaikan oleh mereka. Dan siapa bapak pendusta? Bapak pendusta adalah iblis. Mereka adalah antek-anteknya iblis. Roh Kudus tetap memimpin kita kepada jalan yang benar, dan supaya kita bisa mengerti kebenaran-kebenaran firman-Nya.
dan supaya kita bisa hidup di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.